Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara diskusi di malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, dan semoga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, dulur-dulur, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai peran milenial sebagai manifestasi bangsa dalam menghadapi zaman yang akan disampaikan oleh Ibu Dina Marliana MAG dan Kang Haji Ramadan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi yang akan dipaparkan selama 30 menit oleh masing-masing narasumber, yang ketiga adalah sesi diskusi, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah dulur-dulur, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yakni pembukaan. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah masuk ke sesi kedua, yaitu sesi penyampaian materi selama 30 menit yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Ibu Dina Marliana MAG. Sebelum itu, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Dina Marliana MAG, lahir di Bandung pada tanggal 16 Oktober tahun 1981. Menempuh SD, SMP, SMA-nya di Bandung. Kuliah S1 jurusan SPI tahun 2000 dan S2-nya SKI tahun 2010. Organisasi yang diikuti selama di UIN, yang pertama Bendahara Umum HMJ SPI, lalu yang kedua LSBD Hikmatul Iman. Ya, itulah CV dari Bu Dina. Maka selanjutnya untuk mengefektifkan waktu kepada Ibu Dina, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Terima kasih kepada MC yang sudah mempersilakan saya untuk menyampaikan pembahasan ya materi. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih pada jajaran himpunan mahasiswa jurusan SPI yang telah mengundang saya untuk hadir di acara diskusi perdana, mungkin ya, katanya diskusi perdana juga. Semoga dengan acara ini kita dapat menjalin silaturahmi di antara kita, walaupun mungkin dalam keadaan seperti ini ya, secara virtual. Mudah-mudahan ya kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas, melakukan kegiatan seperti biasa. Sebelum saya menyampaikan pembahasan mengenai peran pemuda dalam era milenial ini, tentunya saya tidak akan lupa dan saya mengajak bersama untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat berkumpul di sini di majelis virtual ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, baik itu lahirnya maupun batinnya. Tak lupa salawat dan serta salam kita kirimkan, kita curahkan kepada Nabi junjungan umat, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para sahabat, tabi'in dan pengikut beliau dirahmati Allah hingga akhir zaman. Adik-adik tercinta,
mahasiswi SPI, saya ingin lebih akrab ya. Saya tidak ingin menjadi di sini bukan sebagai pemateri sebetulnya, tapi saya sebetulnya ingin lebih akrab disebut alumni mungkin ya. Karena kalau posisinya sebagai dosen mungkin terlalu formal ya. Saya sedikit berkisah. Saya sebagai alumni SPI hadir di tahun 2000. Nah, jadi, tadi itu sudah disebutkan oleh MC ya. Saya kurikulum kitanya sudah dibacakan. Saya di SPI tahun 2000, jadi sudah tidak terasa ya selama 20 tahun ada di lingkungan keluarga besar sejarah peradaban Islam. Itu ya. Kecintaan saya pada sejarah juga mengantarkan saya menjadi mahasiswa alumni hingga sekarang menjadi pengajar. Nah, sehingga saya tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hikmat yang Allah berikan kepada saya. Baiklah, agar tidak berlama-lama dalam perkenalannya, ya langsung saja pada materi pembahasannya ya. Berbicara tentang peran pemuda untuk bangsa dalam sejarah ya, seperti tadi ya, tentunya kita harus melihat ke belakang. Ketika negeri ini merdeka, para pemuda ikut berjuang membela dan melawan penjajah. Dengan berbagai cara, para pemuda giat mengusung kemerdekaan. Sebagai contoh, di tahun 1908, berdirilah organisasi Budi Utami yang didirikan oleh para mahasiswa kedokteran Sofia. Walaupun pada saat di situ, saat dimana setiap aktivitas yang ada, setiap aktivitas berkumpul itu diwadahi oleh Belanda. Tetapi para mahasiswa ini tetap melakukan kegiatan tersebut, melakukan aktivitas tersebut. Kemudian apalagi peran pemuda tentunya tidak lupa ya, sudah terlewati kemarin pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana diucapkannya Sumpah Pemuda yang merupakan tonggak bersatunya kelompok-kelompok pada masa itu. Jadi tidak ada lagi kelompok ya. Kita bersumpah sebagai pemuda itu bahwa bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, tentunya bahasa Indonesia. Nah, apalagi peran pemuda itu ketika tahun 1945, para pemuda yang saat itu dengan berani melakukan dalam tanda petik penculikannya pada Soekarno dan Hatta dan mendesak dengan segera untuk segera mungkin untuk memproklamirkan kemerdekaan. Nah ini tidak lupa ya, ada di materi perkuliahan ini kita kenal dengan peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda itu dengan beraninya mereka tidak takut ya, tidak takut memaksa Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu ya. Apalagi kemudian di pasca kemerdekaan peran pemuda itu masih ada, masih banyak. Nah, keberanian para pemuda ini itu selalu menjadi penggerak ketika terjadi kebuntuan dalam memecah sebuah masalah pada saat itu, di mana terlalu banyaknya pertimbangan dari para pemimpin masa pada saat itu. Ya, sebagai contoh, mungkin kita ingat nih peristiwa atau di tahun 1966, di mana para pemuda itu bergerak memprotes keberadaan PKI, ya, dan memprotes kebijakan Presiden Soekarno. Nah, mereka melihat rakyat perlu kepastian dalam situasi seperti itu. Nah, maka disinilah ada peran mahasiswa juga, ya, peran penting dalam berdirinya Orde Baru. Kemudian apalagi di periode tahun 70-an, gerakan pemuda tetap keras, ya, terhadap bentuk-bentuk pemaksaan dari rezim Orde Baru. Nah, kita tahu ya banyak sekali kejadian-kejadian yang
digerakkan oleh mahasiswa, memang siswa tidak ingin adanya bentuk-bentuk pemaksaan dari rezim Orde Baru mungkin yang saat itu sangat ketat sekali ya. Nah, para pemuda ini terutama dari kalangan mahasiswa pada saat itu salah satunya mereka menyerukan golput atau tidak memihak pada salah satu golongan. Nah, gerakan pemuda ini semakin masif terus dan berujung di peristiwa yang ini peristiwa Malang 1974. Nah, itu ya. Kemudian apalagi di masa Orde Baru, apakah peran pemuda ada? Jelas ada. Ya, kita tahu di tahun 19 berakhir baru juga tidak lepas secara serentak menduduki gedung MPR dan DPR untuk apa? Menuntut lengsernya Presiden Soekarno. Dan ini juga menjadi tonggak berakhirnya Orde Baru dan pintu gerbang ke arah reformasi. Nah ini masih apa ya? Sejarahnya masih dekat, maksudnya tahun 1990 masih banyak ya masih tentang turunnya Presiden Soekarno yang beralih ke reformasi. Di masa kemerdekaan, kemudian di masa reformasi dan juga di masa Orde Baru dan ekspresi diubah sangat berbagai bidang itu membuat kaum muda bisa lebih mudah untuk ya, generasi saat ini yang sering disebut dengan milenial memang punya kecenderungan artis mereka itu bisa direpresentasikan tidak hanya harus turun ke jalan sebetulnya ya. Nah, tapi bisa dengan cara untuk menggunakan kekuatan sosial media yang saat ini sedang gandung ya, upload ke sosmed kan. Nah, ini untuk mengungkapkan jika ada sesuatu di masyarakat memang harus direspon dengan ada bahas seperti apa memviralkan. Nah, itu menjadi salah satu cara untuk menyuarakan sesuatu dan agar segera direspon oleh pemangku kebijakan. Misalnya apa? Seperti kemarin ya, misalnya undang-undang apa itu ketenaga kerjaan, nah, itu ya. Terus apalagi masih banyak lagi ya. Itu dengan cara apa? Tadi dengan cara penggunaan sosmed itu bisa menjadi salah satu cara. Nah, tentunya cara menunjukkan kekritisan juga itu harus diikuti oleh pengetahuan yang baik tentang masalah yang sedang diangkat. Berbicara dan menyebarkan informasi itu harus sesuai fakta, harus sesuai data. Bu, Halo? Bu Dina? Iya. Ini Bu, suaranya kecil, bisa rada digedein, Bu. Tunggu sebentar ya, cek lagi. Ya, Bu. Suaranya kecil? Iya, Bu, suaranya kecil. Sebentar ya. Halo? Suaranya masih kecil nggak? Halo? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih kurang. Semangat, Ibu. Ya. Bentar ya. Mic-nya nih.
Bentar, saya tidak lihat chat. Ini. Halo, halo. Jelas nggak suaranya? Jelas, Bu. Halo. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Halo. Ya, Bu, sudah jelas, Bu. Tes. Ada, Bu, ada. Cek, cek. Suaranya masih kecil. Halo. Bu, ada, Bu. Suaranya sudah. Halo. Suaranya masih kecil nggak? Nggak jelas, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas. Halo. Halo. Halo, Bu. Ya, Bu, sudah ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ada, Bu, Sudah ada. jelas? Sudah, Bu. Jelas. Ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Ya. Oke. Saya teruskan ya. Ya. Tadi sampai pada mengenai apa tuh ya? Cek dan recheck ya mengenai informasi. Nah, jadi cek dan recheck ini ya ketika menerima informasi harus menjadi pedoman bagi kaum muda saat ini. Jangan sampai dengan kondisi perkembangan mental yang
kaum muda kan masih berapi-api ya. Kalau di lagu apa tuh Kota Irama ya kalau tidak salah ya. Nah, jadi jangan sampai kaum muda ini gampang termakan yang namanya hoax, gitu ya. Nah, jadi harus berlandaskan ilmu. Nah, ilmu ini harus menjadi landasan dalam bertindak. Sehingga tidak ada lagi yang isu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, yang banyak sekali ya yang terjadi gara-gara hoax. Nah, kita jadi salah langkah gitu kan. Nah, ini peran pemuda juga sebetulnya ya di era milenial ini untuk bisa memilah dan memilih informasi. Nah, saat ini menjadi generasi pejuang atau menjadi seorang pahlawan memang tidak harus seperti dulu ya, harus bertempur seperti di masa revolusi ya. Bertempur langsung berhadapan dengan musuh ya, tapi bentuk perjuangan generasi muda sekarang itu ya dengan cara menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan juga menjadi solusi bagi setiap masalah bangsa. Nah, jadilah generasi yang kreatif ya, yang bertanggung jawab, pantang menyerah, dan juga mengikuti perkembangan zaman ya. Sekarang ini kan yang sedang maju dan berkembang sangat pesat ya. Tapi ya kita harus bisa mengimbangi ya sebagai generasi muda. Jangan sampai justru kita yang ikut terbawa arus ya. Nah, itu berkaitan pahlawan ini ya 10 November. Nah, kaum muda ini peran yang penting dalam karena para pemuda ini, tangan para pemuda ini justru bangsa ini bisa berubah ke arah yang lebih baik ya, bisa maju. Ini tentunya juga melihat dari sejarahnya ya, karena atas jasa para pahlawan negeri ini juga terbebas dari penjajah. Maka kita harus bisa meneladani nilai-nilai kepahlawanan ya masa lalu ke masa sekarang ya. Jadi para pemuda justru berpotensi sekali untuk menjadi pahlawan-pahlawan bangsa ya. Yang namanya pahlawan itu apa sih sebetulnya? Bukan, itu kan mereka yang punya sikap berani, bertanggung jawab, pantang menyerah ya, kemudian juga mendahulukan kepentingan orang lain. Sikap-sikap seperti ini juga yang harus dimiliki oleh generasi muda dunia saat ini ya. Maka marilah kita meredefinisi arti dan makna kepahlawanan ya. Makna kepahlawanan ini, bahwa kepahlawanan hari ini berbeda dengan masa lalu. Masa lalu itu membebaskan bangsa ini dari penjajahan ya, dan pahlawanan masa kini adalah bagaimana kita memajukan bangsa dengan cara meningkatkan kecerdasan pendidikan, meningkatkan kemakmuran, meningkatkan keadilan dan sebagainya. Nah, maka tidaklah mustahil jika kita sebagai kaum muda ya masa kini kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan milenial ya, yang dapat membawa perubahan bangsa ini menjadi atau ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, intinya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Jadilah pahlawan-pahlawan ya, mumpung di sini semuanya masih muda-muda ke bawah muda ya ya pahlawan ya, tapi jangan jadi pahlawan kesiangan ya. Jadi pahlawan-pahlawan yang bisa merubah menjadi agent of change, agen berubah ya, dari hal yang kurang baik misalnya menjadi hal yang baik atau positif. Nah, seperti itu. Jadilah pahlawan minimal dari diri sendiri itu ya, merubah sifat-sifat kita yang tadinya kurang baik menjadi baik. Paling tidak seperti itu ya pemaparan ini.
kali karena memang saya di sini sebetulnya ingin apa ya silaturahmi dan mungkin hanya untuk mengingat kembali ya peran juga masa lalu ya dan saat ini seperti apa. Nah, itu saja ya mungkin pemaparannya yang sangat singkat. Nanti kita ngobrol lagi apalagi di sini ada alumni ya nanti yang akan memberikan banyak temannya yang bisa diceritakan ya. Nah, itu saja mungkin ya pemaparannya dari Ibu ya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah dulur-dulur, itulah pemaparan dari pemateri kita yang pertama. Sekarang kita akan mendengarkan materi dari pemateri kita yang kedua, yaitu Kang Zulfikri Fajri. Namun seperti biasa, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama lengkap, Zulfikri Fajri Ramadan, alamat Sukabumi, 9 Maret 1995. Riwayat pendidikan, TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Cipetir, lulus 2001. SD Kadu Dampit, lulus tahun 2007. SMP Muhammadiyah 3 Cipetir, lulus 2010. SMA di SMAN 1 Cisaat, lulus tahun 2013. Dan terakhir kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, angkatan 2014 dan lulus tahun 2018. Pengalaman organisasi, yang pertama, Ketua Bidang Organisasi Damas, Daya Mahasiswa Sunda, Cabang Sukabumi, tahun 2016 sampai 2018. Lalu menjadi Ketua LISIP, Lingkaran Studi Islam dan Peradaban, tahun 2017 hingga 2018. Yang ketiga, menjadi anggota JIMM, Jaringan Ilmu Muda Muhammadiyah, pada tahun 2018 sampai sekarang. Menjadi Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan JIMM Cabang Bandung Timur pada tahun 2019 sampai 2020. Baiklah, mungkin sekian CV dari pemateri kita, Kang Zulkifli Fajri. Maka untuk mengefektivitaskan waktu, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dina, semoga masih ingat sama saya. Dulu apa? Sama saya ingat sama saya pernah dulu ke rumah Bu Dina bertugas ke Perum Pijaya Kusuma. Sama teman-teman sih, sama teman-teman. Yang saya banggakan juga kawan-kawan HMJ gitu. HMJ SPI Win Bandung gitu. Dan kawan-kawan yang hadir juga. Mungkin tadi mengenai sejarah peran pemuda tadi sudah disampaikan banyak juga oleh Bu Dina gitu. Dan mungkin nanti kita ngobrol juga untuk pengembangannya gitu. Mungkin di sini saya sebagai ini juga sih kelas 1 ya adik kelas Bu Dina dan juga kawan-kawan juga gitu, keluarga SPI. Ingin sharing aja sih kalau terkait sejarah tadi sudah disampaikan sejarah pra dan pasca kemerdekaan gitu. Nah, mungkin di sini saya akan lebih ke era modernnya sih gitu. Sedikit mengulas itu. Kan ini temanya itu mengenai ini ya peran milenial sebagai manifestasi bangsa dalam menghadapi zaman gitu. Mungkin di sini saya sedikit akan menyampaikan terlebih dahulu
mengenai apa itu milenial dan apa itu generasi-generasi yang lain mungkin. Ya mungkin terlebih ke milenial agar kita tahu konteksnya gitu bersama-sama. Mungkin nanti kalau saya keliru boleh disanggah atau gimana gitu. Dulu itu kenapa disebut milenial atau generasi Y mungkin ya. Dulu itu ada penelitian dari seorang sosiolog namanya Karl Mannheim. Teori apa itu namanya? Teori generasi gitu. Yang menyebutkan bahwa kenapa orang yang lahir dari tahun 1977 sampai 95, ya saya 95 gitu, itu disebut milenial. Ya karena mereka itu satu-satunya generasi yang melewati milenium kedua gitu. Ya hitungan Masehi gitu. Nah, kawan-kawan mungkin dari sebenarnya teori milenial itu banyak yang saya baca itu banyak ternyata ya. Ya saya hanya satu meng-highlight yang itu aja sih, yang Karl Mannheim itu. Nah, mungkin kawan-kawan mungkin bisa perkaya lagi yang lain gitu, karena saya juga belum baca yang teori yang dari yang tokoh lain gitu. Generasi setelah pasca milenial disebutnya gitu. Nah intinya ini juga banyak itu teori-teori mengenai apa sih generasi Z itu gitu. Nah kalau generasi Z itu generasi yang benar-benar pasti dia lahir di zaman teknologi itu sudah berkembang pesat gitu. Nah kalau tadi kan milenial itu 77 sampai 95 gitu ya. Nah kalau generasi Z ini dari 96 sampai sekarang, 2010 sampai sekarang lah gitu. Nah itu udah pasti kan sangat dekat dengan teknologi gitu. Nah Karl Mannheim juga bilang gitu, setiap generasi itu saling memengaruhi gitu, walaupun punya karakteristik berbeda gitu. Punya tokohnya masing-masing, setiap zaman gitu punya. Kalau di bahasa sejarah itu ada semangat zaman ya gitu, semangat zaman masing-masing. Yang kalau dari generasi ke generasi itu bisa saling memengaruhi gitu secara estafet gitu. Nah itu secara teoritis mungkin milenial dan Gen Z, biar kita bareng-bareng secara kontekstual bisa memetakannya gitu. Terus saya mau curhat sedikit sih tentang peran milenial gitu ya. Tapi saya kan milenial itu ya kalau tadi lihat teorinya Karl Mannheim itu dari 77 ya. Nah ini saya kemarin tuh bukan baca sih, kebetulan lagi pulang kerja gitu. Pulang kerja pulang terus saya kan biasa itu baca ya buka gadget lah gitu, baca saya buka Instagram atau artikel di media online gitu. Nah terus saya tersesat ke ke satu platform yang menyediakan lagu koplo gitu. Lagu koplo di mana lagu itu diciptain sama musisi Dedi Dores gitu. Mungkin Bu Dina tahu ya Dedi Dores itu, yang udah almarhum juga. Nah Dedi Dores itu ya Dedi Dores itu pencipta lagu-lagu, kalau dulu ada namanya Lady Rocker ya, Kenika Ardila gitu, Nafaullah. Nah itu saya malah tersesat ke Dedi Doresnya gitu, terus tersesat ke beberapa musisi-musisi yang lain kayak Melly Guslow, terus pada akhirnya bermuara di Nika Ardila gitu. Kalau teman-teman ada yang belum tahu Nika Ardila itu, ya tentunya Bu Dina udah tahu ya. Nah, Nika Ardila itu penyanyi Indonesia, udah meninggal gitu tahun 95. Setelah saya lahir sih. Saya lahir 9 Maret, Nika Ardila 19 Maret meninggal tabrakan di Bandung gitu. Nah, di umur yang sangat muda, 19 tahun gitu. Nah, dia sih nggak masuk ke generasi ini ya, nggak masuk ke generasi milenial kalau secara teoritik. Tapi secara semangat zaman
saya itu pas baca-baca tentang dia gitu, tentang ada kan satu penelitian tentang apa, tentang ternyata ada dosen namanya, siapa ya namanya? George Quinn di Australia National University itu pernah bilang bahwa si teknik Ardila itu Santa Pop Rock Indonesia gitu. Nah, maksudnya yang Santa dalam konteks apa, pembawa kebahagiaan gitu mungkin kan. Nah, mungkin kan dia non muslim juga ya. Jadi pakai terminologi Santa. Nah gitu. Jadi si sosok Nika Ardila itu sampai sekarang kan masih ini ya, masih lagu-lagunya masih ngehits, masih banyak didengerin lah gitu, bahkan di recycle dan dipublish direkam ulang sama beberapa musisi lain gitu. Nah, tapi saya gak bakal ngebicarain tentang musiknya gitu. Saya bakal ngebicarain kenapa si Nika Ardila itu sekarang masih tenar, maksudnya bukan tenar lah, masih dikenal, dan bahkan apa, kalau kata George Quinn itu yang dari NU itu bilang kalau kuburannya Ardila itu hampir kalau ada orang-orang yang ziarah ke sana setiap tahun hampir menyerupai tradisi ziarah para wali katanya gitu. Katanya sih gitu di penelitiannya itu sih. Nah, itu kenapa bisa gitu katanya. Nah, karena Nika Ardila dulu itu pas dia umur 3 tahun, dia tuh sebelum jadi tokoh musik gitu, musisi, dia itu pernah bilang ke bapaknya pas jalan-jalan ketika dia lihat anak difabel lah gitu, yang berkebutuhan khusus. Kata dia, itu kenapa anak itu kenapa ya, kata dia. Oh, anak itu kasihan, kata bapaknya, berkebutuhan khusus, harus dibantu dan yang lain-lain. Nah, dari sana empati si Nika Ardila itu muncul kan. Nah, semakin hari terus dia tumbuh kan, terus jadi bukan artis lah, jadi penyanyi gitu, terus dia kan banyak pemasukan mungkin. Nah, di satu kesempatan dia bikin SLB gitu, bikin SLB itu belum umur 19 tahun gitu bikin SLB-nya. Kenapa saya tertarik random banget gitu, kenapa tiba-tiba saya baca Nika Ardila kemarin tuh kebetulan gitu, saya nyampein aja di sini gitu. Jadi tertariknya itu karena dia masih muda, 19 tahun ya, walaupun dia pas ngedirin SLB-nya itu udah punya uang gitu ya, udah punya income, tapi apa, rasa empatinya itu udah muncul gitu ketika umur 3 tahun kalau menurut kakaknya itu sih. Nah, udah muncul di umur 3 tahun gitu, dan pas dia udah punya pemasukan gitu sendiri, dia mendirikan SLB lah gitu di Bandung, dan sekarang masih berdiri gitu. Dan terus dia juga pas sebelum meninggal itu dia rutin datang ke panti asuhan, apa ya namanya, anak bayi sehat gitu ya, di Jalan Purnawarman di Sukajadi gitu. Dan dia suka apa ya, ngasih donor lagi, jadi donatur lah gitu, terus ngasuh anak-anak juga kalau senggang gitu. Nah, itu rutin dia lakukan, datang rutin gitu. Nah, pas kecelakaan lah dia itu, ya tentunya pihak SLB sama panti asuhan yang sering dia datangi itu ya sangat terpukul gitu. Bahkan ada satu anak yang ya difabel gitu, yang gak bisa bicara di panti asuhan itu. Kalau Nika Ardila suka datang ke sana tuh kan suka diasuh sama dia. Asalnya sebelum datang Nika Ardila ke panti itu, anak itu susah banget makan gitu kata orang tuanya. Nah, pas datang Nika Ardila, dia mau makan, bisa diasuh lagi gitu. Pas dengar meninggal Nika Ardila, dia jadi murung lagi gitu. Bahkan 2 minggu setelahnya meninggal gitu anak itu. Ini sangat terpukul gitu. Nah, hal itulah yang membuat kata penelitian itu dan kata wawancara sama kakaknya itu sih yang saya baca-baca di Tirto apa di mana ya, di CNBC gitu. Jadi ya itu yang membuat dia masih dikenangnya itu bukan karena terlalu ke musiknya gitu, tapi ke kiprah semasa hidupnya. Padahal dia belum kuliah, dia itu rencana pas umur 9 tahun itu mau kuliah ke Australia katanya, mau ambil public relationship, tapi ya keburu meninggal dan itulah gitu. Nah, yang saya lihat dari sosok satu ini sih,
Oh iya, dan sosok ini juga kalau teman-teman mungkin nanti apa penelitian skripsi kayaknya menarik juga gitu. Soalnya ada sisi-sisi keberislamannya juga gitu. Karena dia kan sama kayaknya turunan Galuh kayak. Soalnya dia dikuburinnya di Ciamis dan dia namanya itu Raden juga kan depannya itu Galuh gitu kata keluarganya sih, tapi gak tahu juga gitu. Nah, itu sosok yang menarik gitu. Jadi kita bisa tarik ke zaman sekarang, ke era sekarang gitu. Walaupun dia kalau secara teoritis bukan milenial gitu, kita bisa ngambil semangat zamannya dia gitu. Gimana dia empatinya terbentuk dari umur 3 tahun itu, ya masih cadel kali ya pas kalau kalau ngomong gitu masih cadel, tapi dia terbentuk empatinya itu sangat dalam gitu dan dia merealisasikannya gitu. Ya punya kapital juga sih, walaupun punya kapital, punya modal juga gitu. Terus selain Ika Ardila, kalau kita melihat apa itu kan pemuda ya pada waktu itu mungkin bisa diidentifikasi sebagai pemuda gitu. Ya kan 19 tahun belum 20, mungkin kawan-kawan di sini yang udah lewat 20-an atau lewat 19 tahun, dia belum kuliah kuliah pun belum. Terus yang saya lihat sih dari sosok lain yang saat mudanya itu berkiprah atau aktif itu ada Benedict Anderson sih yang saya lihat. Mungkin teman-teman juga pernah baca gitu ya. Nah saya itu dulu pas kuliah ya pas kuliah diajar sama dosen-dosen gitu baca berbagai literatur. Nah pas itu baca satu buku judulnya Hidup di Luar Tempurung gitu, Benedict Anderson, Indonesianis lah gitu, muridnya George Kahin di Cornell University gitu. Nah dia kan meneliti tentang revolusi pemuda di Indonesia kan gitu. Nah tapi bukan itunya yang saya akan sampaikan gitu, tapi tentang kiprah dianya yang bisa melewati horizon atau batas-batas rumahnya lah gitu. Nah dia kan orang Irlandia, tapi dia berani keluar dari zona ya Irlandianya itu Amerika, Irlandia, Inggris ya untuk melakukan berbagai penelitian ilmiah gitu ya, salah satunya ke Indonesia, di Asia Tenggara lah gitu. Yang mana dari penelitiannya itu ya sangat berpengaruh itu bagi pada waktu itu kan dia meneliti tentang peranan pemuda gitu. Itu sangat berpengaruh hasil risetnya itu kan gitu. Itu dari luar sih. Kalau Benedict Anderson mungkin gak terlalu dalam kayak Nika Ardila gitu. Ya Nika Ardila yang saya baca. Terus kalau ini yang ya saya bawa nuansa milenialnya aja sih gitu, yang ngepop gitu. Terus selain itu juga ada Ginan yang saya lihat sih, ada Ginan, kalau teman-teman tahu band di Bandung namanya Jeruji gitu, ada Ginan, vokalis band Jeruji udah meninggal juga. Terus dia itu pecandu narkoba dan meninggalnya juga karena narkoba gitu. Nah Ginan ini menjelang meninggal lah dia sadar gitu, narkoba itu ya bahaya, dan tapi dia juga sadar orang-orang yang kecanduan juga gak perlu dijustifikasi buruk gitu, ya harus ini juga didekati juga, jangan gak mau bersahabat sama mereka kata dia kan. Nah karena dia tahu sakitnya jadi ya pengobat lah gitu, yang jadi pecandu narkoba dia juga kan positif HIV gitu, dan dia sadar lah umurnya berapa kata dia kan gitu. Nah dia kan vokalis band Jeruji, dia sadar akan itu dan dia mendirikan Rumah Cemara gitu di Geger Kalong. Rumah Cemara ini buat menampung kawan-kawan pecandu yang pengen keluar dari lingkaran Rumah Cemara itu. Banyak kegiatan dilakukan sama dia gitu, membuat
membuat melakukan bakti sosial, membuat ya karya-karya kayak musik, lukisan dan yang lainnya, intinya kreatif lah gitu kalau tadi kata Bu Dina gitu kan. Kan kalau dulu kita di kelas itu belajar ini ya tentang teori challenge and response ya. Itu kan gimana tantangan lingkungan itu memberi stimulus atau memberi dorongan untuk kita agar menjadi manusia kreatif gitu, agar merespon lingkungan bagaimana gitu, sekreatif mungkin lah gitu, manusia kreatif kalau kata Arnold Cohen Bima gitu ya. Nah terus itu sekilas tentang tokoh-tokoh pasca kemerdekaan sih itu yang baru saya baca gitu sih, seru sih itu. Nah terus kalau tadi juga Bu Dina bilang ada kita harus semangat untuk menghadapi segala macam permasalahan gitu ya. Nah sekarang kan kita masuk ke abad 21 gitu. Di The National Education Association itu ada ini ya, National Education Association ada ini ada skill abad 21 gitu. Skill abad 21 itu ada 4 sih menurut mereka itu. Ini sebenarnya skill abad 21 itu ada banyak, tapi kata penelitian sih ini yang paling umum gitu. Ya mungkin teman-teman juga udah pada dengar mungkin ya. Bu Dina juga tentunya gitu. Kan di sini ada skill abad 41 itu ada 4. Yang pertama critical thinking, terus communication, collaboration, sama creativity gitu. Nah, ini untuk skill-skill yang kita menurut mereka yang minimal kita harus punya gitu untuk menghadapi tantangan zaman gitu di abad 21. Critical thinking itu tadi kita tuh ketika melihat permasalahan kita harus kritis, menggunakan kemampuan berpikir kita melihat sesuatu gitu, diidentifikasi sedalam mungkin gitu. Kalau tadi kata Bu Dina, kalau ada yang hoax jangan mudah menyebarkan berita-berita itu gitu. Harus dipahami dulu, harus diidentifikasi dulu gitu. Terus komunikasi gitu yang kedua. Terus pandai juga berkomunikasi gitu satu sama lain agar ya gotong royong lah gitu, agar permasalahan itu bisa saling antara kita bisa saling mempermudah untuk menghadapi permasalahan gitu. Terus collaboration ini juga gotong royong kan, communication, collaboration, sama creativity. Nah, collaboration itu ya kolaborasi lah gitu. Sekarang zamannya kolaborasi lah. Kebetulan saya dulu tuh pas lulus 2018 itu sudah kuliah itu kerja di salah satu NGO lah di Bandung gitu. NGO perdamaian gitu, namanya Peace Generation. Dan di sana itu ya walaupun setahun dan pindah kerja ke Ciputat gitu, itu semangat kolaborasinya itu kerasa gitu. Gimana ngebuat satu ide tentang untuk menyelesaikan permasalahan, ya kayak rumah cemara tadi lah yang didiriin sama Kang Ginan dari Jeruji itu almarhum gitu ya. Kan dia berkolaborasi juga sama teman-temannya gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu creativity. Nah, ini ya kita juga mau gak mau dituntut jadi orang yang kreatif gitu ya. Ya tadi gimana zamannya atau lingkungan kita tantangannya seberat apapun, ya kita sekreatif mungkin menyelesaikan atau melewati tantangan itu gitu kan. Nah, itu 4 skill abad 21 dari National Education Association: critical thinking, communication, collaboration, sama creativity gitu. Ini saya hanya menyampaikan aja sih. Mungkin teman-teman nanti bisa baca gitu. Bisa baca-baca lagi. Terus ya itu kalau perjuangan masa kini ya banyak lah gitu. Tadi
tentang RUU Cipta Kerja, misalkan kawan-kawan aktivis kan banyak ya menggunakan berbagai platform gitu, berbagai platform untuk apa, untuk ya ini terlepas dari pro kontra, kawan-kawan ada yang pro RUU Cipta Kerja atau enggak gitu. Tapi ini saya melihat ketika tahun lalu apa demo KPK, terus tahun ini demo RUU Cipta Kerja, ada satu platform yang dua platform yang lumrah dipakai untuk demo gitu, yang selalu dipakai gitu. Yang pertama itu ceng.org dan yang kedua itu Kita Bisa. Nah, ceng.org ini di ceng.org Indonesia gitu ya, didiriin sama Mas Usman Hamid dari Amnesty International gitu. Teman-teman mungkin tahu ya. Terus kalau Kita Bisa ini sama Al-Fatih Timur, anak-anak didiknya Prof. Renal Kasali di UI gitu. FEUI, Fakultas Ekonomi UI. Nah, kalau ceng.org itu kan, nah ini sisi kolaborasi ya, sisi kolaborasi, communication, critical thinking, creativity ada di sini. Di ceng.org itu bagaimana satu permasalahan, misalkan kemarin KPK itu ngebuat undang-undang seperti ini nih, menganggap itu undang-undang KPK itu malahan melemahkan KPK gitu. Nah, terus si ceng.org inilah digunain gitu buat bikin petisi batalkan RUU KPK. Nah, walaupun RUU itu lolos-lolos juga jadi UU gitu. Nah, terus selanjutnya pas demo KPK juga itu kan ada ini juga, ada platform juga namanya Kita Bisa, yang tadi yang didiriin sama Al-Fatih Timur itu jadi digunain gitu. Untuk apa? Untuk ada satu orang namanya siapa ya, mantan vokalis Bandanera itu. Nah, itu dia bikin galang dana kan buat ngebantu aktivis yang kena pukul atau jatuh atau gimana gitu di Kita Bisa, dan menggalang dananya dia dapat banyak gitu, 50 juta kalau nggak salah, 50 juta apa 100 ya, banyak gitu. Ya, walaupun dia juga sempat ketangkap juga sama polisi gitu gara-gara dituduh provokasi gitu. Padahal kan dia cuma di kamar kosan, di kamar rumahnya dia bikin galang dana buat ngebantu aktivis-aktivis yang lagi demo di luar gitu, yang belum makan, yang belum yang kesakitan gitu, yang kepukul atau gimana. Nah, dia mau ngasih itu sih uang gitu buat beli peralatan-peralatan itu. Nah, itu kalau perjuangan masa kini sih itu di era teknologi ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang milenial, ada yang Gen Z juga gitu. Nah, ini kalau kita baca yang tadi skill abad 21 ya, di Kita Bisa ada juga, ada di ceng.org juga ada gitu. Di Kita Bisa critical thinking ya, di sana setiap orang yang mau bikin undangan untuk ngedonor itu ya pasti dia berpikir dulu gitu. Kenapa dia bikin undangan untuk orang-orang agar mendonor ke dia. Nah, terus Kita Bisa juga jadi alat komunikasi. Terus Kita Bisa juga jadi alat kolaborasi orang-orang saling mendonor untuk menyelesaikan permasalahan. Terus ya itu kreatif juga gitu. Nah, itu sih. Terus yang terakhir sih mengenai tadi balik lagi ke Ben Anderson gitu ya. Bukunya itu Benedict Anderson itu kan dia sebelum meninggal itu bikin autobiografi judulnya Hidup di Luar Tempurung gitu. Kenapa dia beri judul itu? Katanya karena dia kan Indonesianis, terus kajiannya studi Asia Tenggara gitu. Nah, dia dia ngambil judul buat buku itu ya karena lihat tradisi di Asia Tenggara, kata dia. Ya, di sana ada istilah katak dalam tempurung, kata dia. Ya, jadi kata si Ben Anderson, saya ingin mengidentifikasi ini jadi katak yang keluar dari tempurung gitu. Nah, pesannya sih ya, saya dari buku itu tuh ya kita juga harus keluar dari tempurung lah gitu. Ya entah itu belajar, entah itu bergaul dan berjejaring lah gitu. Horizonnya diperluas gitu mungkin. Ya, kita sama-sama belajar lah, saya juga ini gitu baru lulus, baru
baru nyari-nyari pengalaman gitu. Itu sih mungkin dari saya, kalau tentang peranan milenial ya atau pemuda di saat ini gitu. Terima kasih kawan-kawan. Ya, ya itulah pemaparan materi dari Kang Zulfadli Ramadan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi diskusi. Jadi silakan dulur-dulur yang ingin bertanya atau mau memberi tanggapan, silakan nyalakan mic, sebut nama dan jurusan. Terima kasih. Atau hanya mau diketik saja juga tidak apa-apa, dulur-dulur. Masih semangat nggak ini? Ada kemana Ini mau ada. Ayo, ini alumni SPI Kang Izul ini kan tadi banyak bercerita ya, berbagai macam pengalaman. Ika Ardila, Bu. Oh, nah, pengen dengan lagu Nika Ardila itu salah satu favorit juga tuh. Iya pasti, Bu. Iya, itu zamannya. Ibu ingat waktu dulu Nika Ardila tuh pas ibu umur berapa ya, usia SD kayaknya. SD kelas SD. Iya. Niru rambutnya, Bu. Oh, bener-bener. Itu jadi ngobrolin ini ya, nggak apa-apa ya PMC ya, biar nggak tegang. Iya. Biar nggak pada santai aja lah ya kita ngobrolnya nih. Iya, jadi benar nih tadi kata Kang itu tuh Kenapa? Ini ada yang bertanya dari Tum Ai Halimah. Jadi izin bertanya kepada kedua pemateri, Bu Dina dan Kang Zulkifli, perihal tema diskusi pada hari ini. Sangat menarik sekali. Bagaimana peran pemuda atau pemudi di zaman milenial ini sebagai manifestasi dalam menghadapi zaman? Salah satu yang menjadi sorotan atau menjadi fenomena hari ini adalah adanya aplikasi TikTok yang menjadi budaya populer dari mulai anak-anak hingga orang tua. Tidak sedikit yang membuat
konten dengan aplikasi ini. Yang paling mendominasi penggunaan platform TikTok ini adalah generasi muda. Bahkan beberapa terkadang terlalu ambisi untuk menjadi selebriti virtual sampai melakukan segala cara untuk viral. Pertanyaannya, bagaimana pandangan kedua pemateri terhadap fenomena ini sebagai sejarawan? Nah, mungkin dijawab oleh Bu Dina terlebih dahulu. Atau ya, Mau Idul dulu? Idul dulu boleh. Oh, mangga. Iya. Ya, Saya betul. dulu, apa Ibu dulu? Boleh. Pak Idul dulu boleh. Silakan yang lagi apa? Generasi Yang lagi? Iya tuh. Gak apa-apa moderator. ya silakan Oh iya. Kang Ijul. Apa ya? Ya sih TikTok itu ya sebelum saya nyampein tentang TikTok, saya mau nyampein dulu tentang ini sih, apa opini saya, lebih ke opini sih ya, tentang internet zaman sekarang lah gitu. Internet zaman sekarang ya internet lah gitu. Internet kan zaman sekarang. Tentang internet lah gitu. Internet itu apa menurut saya sih saya lihatnya jadi dua mata pisau gitu. Dua mata koin lah. Dua sisi koin lah gitu. Dua sisi koin. Yang satu buruk, yang saya lihat gitu. Buruk ketika kita ya menggunakannya dengan buruk lah gitu, dan baik ketika kita menggunakannya dengan baik dengan norma-norma yang berlaku di media sosial lah gitu. Tapi ya menurut saya sih sekarang gak jauh beda ya gitu, apa antara kehidupan media sosial dan kehidupan nyata gitu. Kalau dulu kan ada buku Martin Friedman, judulnya itu The World is Flat gitu. Dunia sudah rata, sudah flat gitu. Nah, jadi karena internet ini kita saling terhubung, yang orang Jepang bisa komunikasi sama orang Amerika dan orang-orang di belahan dunia lainnya gitu. Nah, ini bagus kata dia. Tapi di satu sisi ya itulah apa membuat instan budaya membaca apa bukan budaya sih, apa tingkat hoax juga meningkat dan yang lainnya. Tapi itu sebenarnya kalau yang saya lihat sih nggak ini juga sih, nggak gariskan juga, asalkan kita punya literasi tentang media sebelum kita menggunakan media itu sendiri gitu, bisa baik juga gitu. Nah, berarti kan itu balik lagi ke kita gitu, bagaimana kita sebagai pengguna atau citizenship atau warga digital gitu. Nah, kalau TikTok itu sendiri sih kemarin ada liputan dari Narasi TV ya, Najwa Shihab gitu. Kan Narasi TV itu pemimpin redaksinya itu kan mantan kepala editor Tirto ya gitu. Jadi kritisnya itu ya hampir sama lah gitu kritisannya itu. Jadi menurut mereka itu TikTok itu bisa jadi alat buat menggerakkan massa ke arah kebaikan juga kata dia. Contohnya kayak apa ya? Oh, Black Lives Matter yang kemarin di Amerika tuh, yang tentang isu rasialisme kulit hitam. Nah, orang-orang di sana itu pakai TikTok gitu untuk melawan ya itu entah itu Donald Trump atau orang-orang terkait yang yang rasis lah gitu. Polisi di sana gitu ada beberapa oknum polisi yang rasis. Nah, mereka menggunakan TikTok entah itu apa dari teksnya, membuat video teks atau video ya gerakan badan gitu untuk melakukan penggiringan massa gitu. Dan itu sangat efektif kata dia, kan terbukti juga perlawanan mereka itu besar juga kan, walaupun lagi corona gitu, tapi demo itu bisa berjalan dengan besar dan berhari-hari gitu. Nah, itu salah satunya didukung atau digerakkan oleh TikTok gitu. Orang-orang mengajak satu pihak mengajak orang lain untuk melakukan
demonstrasi lah gitu atas dasar ya humanisme lah gitu, rasis kan gitu, kulit hitam. Nah tapi di sisi lain ya itulah apa, ya TikTok itu gitu apa, seperti yang kita lihat lah gitu. Saya juga sih nggak punya TikTok sih, tapi kawan-kawan banyak yang pakai TikTok gitu. Saya juga kadang rada sebel sih gitu kalau ada yang pakai TikTok gimana gitu. Tapi ya saya juga mikir gitu, apa TikTok ini salah satu platform yang ini jadi keniscayaan zaman post modern lah gitu mungkin. Jadi ini banyak hal-hal yang ya apa platform kayak gini, tapi ya balik lagi biar gak buruk ya kita aja gitu yang memanagenya gitu. Kita sebelum jadi warga digital atau citizenship, kita perkaya dulu literasi digitalnya lah gitu kalau menurut saya malah gitu sih. Terima kasih. Ya, silakan sekarang Bu Dina. Terima kasih ya penanya Ai Halimah ya yang bertanya. Ai udah pernah pakai TikTok belum? Ya, nah, karena memang ini TikTok ini aplikasi yang sekarangnya yang lagi banyak digunakan dari mulai anak-anak, bahkan anak ibu juga suka lihat TikTok nih. Aduh, ya. Ya benar nih, karena aplikasi ini kan apa mungkin lebih menarik. Mungkin kalau ada satu lagi ya, kalau buat anak-anak itu ada YouTube misalnya. Selain YouTube, TikTok juga pasti banyak hal-hal yang menarik buat anak-anak. Ternyata bukan cuma anak-anak ya, orang dewasa juga jadi penggemar juga, atau mereka menikmati apa yang ada di TikTok itu. Mereka juga ikut-ikutan akhirnya kan. Bahkan bukan kaum muda juga, orang tua juga banyak yang menggunakan aplikasi TikTok. Nah, ini sebuah fenomena ya, fenomena yang menarik. Karena di era milenial ini semuanya serba menggunakan teknologi, ya segala sesuatu, aspirasi gitu kan, kritikan atau misalnya apa lagi lah, itu pasti menggunakan yang namanya sosial media, termasuk ya TikTok ini. Ya kalau kata Kang Idul ya, seperti dua sisi mata uang, bisa positif bisa negatif, betul, tergantung kitanya ya. Nah, kita menggunakan TikTok ini untuk apa? Dan apakah hanya sekedar ingin tenar, ingin viral, atau misalnya ya ada sesuatu yang akan kita sampaikan. Kalau tadi misalnya tentang apa sih tadi kan Ibu bilang tuh, misalnya di Amerika tuh ya, Rasisme. rasisme itu seperti itu. Bisa jadi memang itu salah satu alat, karena TikTok ini juga banyak kan yang yang menjadi yang konsumsi dalam tanda kutip ya TikTok ini. Walaupun mungkin ada sebagian juga yang yang TikTok ini anti Cina nih, kalau yang anti Cina pasti nggak mau nggak mau TikTok ya. Nah itu ya, jadi intinya bagaimana penyikapan kita bukan untuk menggunakan semua aplikasi, bukan hanya TikTok, YouTube, bagian lain, Instagram dan sebagainya. Digunakan untuk apa? Kalau misalnya digunakan untuk hal yang positif, insya Allah itu akan membawa positif ya. Tapi kalau misalnya digunakan hanya sekedar main-main saja, ya hasilnya pun ya seperti itu, kan? Ya tergantung kita, gitu ya, tergantung untuk apa. Ya walaupun memang sekarang tidak dipungkiri ya, gitu, banyak orang yang ingin tenar, ingin populer, kan? Dengan jalan yang lebih praktis, dengan jalan yang lebih mudah, gitu kan? Kalau ada artis ya, ada seorang yang ingin jadi artis, mereka lebih memilih mereka bikin Viral, Bu.
YouTube, jadi deh artis, nggak usah ikutan apa tuh. Oh, dading ya, Bu? Nah itu dia. Mang Oleh juga, oh ya, dengan secepat kilat jadi viral, secepat kilat juga langsung turun. Nah itu kan gitu. Jadi kita juga harus bisa melihat kontennya, isinya apa, gitu kan. Jadi jangan hanya melihat bentuknya saja, bagus ya, gitu. Tapi isinya, kontennya tidak bermutu, kontennya tidak berkualitas. Jadi kita juga harus bisa memilih-milih, kan? Memilih-milih aplikasi yang positif, ya. Dan tentunya harus ya konten yang bisa memberikan input untuk kita ya, tentunya gitu. Seperti itu. Jadi jangan, kalau menurut saya jangan menghabiskan waktu kita berlama-lama melihat TikTok, ya hanya sekedar menghabiskan waktu, wasting time kalau begitu kan, menghabiskan waktu kita tidak dapat apa-apa. Seperti itu. Jadi masih banyak hal ya, kalau mau pakai TikTok ya apa yang kita lebih suka. Jadi saya pribadi tidak melarang tidak melarang kalau mau menggunakan TikTok ya, tapi ya kontennya, isinya harus yang bermutu ya, yang bermutu, yang berisi, misalnya ada arahan, ada saran atau apa misalnya ya, tentunya yang positif. Mungkin mudah-mudahan tidak ini bisa didiskusikan lagi dengan yang lain. Mungkin Kang itu juga bisa menambahkan, boleh. Itu Cekap, Bu. Ya, gimana, Ai? Apakah jawabannya sudah cukup? Ya, barangkali dulur yang lain masih ada yang mau bertanya atau menanggapi. Ingin bertanya. Izin bertanya, Bu. Sama. Silakan. Rumbaki. Ini bukan ini kan menjelaskan bagaimana untuk di masa yang akan datang atau saat ini gitu. Nah, poin yang ingin saya tanyakan, jadi apa poin yang paling penting gitu, apalagi kita sebagai milenial, apa yang menurut pemateri itu sumbangsih bagi baik itu bagi bangsa, baik agama ataupun keluarga gitu. Apalagi kan kalau kita melihat milenial saat ini gitu, ya lebih termakan oleh hiburan-hiburan yang istilahnya dalam tanda kutip tidak bermanfaat gitu kan. Nah, jadi apa gitu sumbangsih yang harus diberikan oleh milenial saat ini? Itu untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk yang kedua, mungkin saya berkacamata untuk apalagi kita kan sebagai mahasiswa Islam lah gitu, beratasnamakan Islam. Jadi poin penting bagi milenial itu apakah akhlak dulu atau ilmu dulu gitu yang harus didahulukan. Karena banyak milenial saat ini gitu lebih mungkin kayak tadi ya kasus dalam TikTok itu. Nah, apa yang membuat milenial itu lebih banyak menggunakan TikTok itu lebih ke hal-hal yang lebih negatif gitu. Apa yang membuat milenial itu bisa seperti itu? Apakah karena efek dari akhlak yang tidak ada ataupun apakah efek dari ilmu itu yang tidak ada? Jadi apa yang didahulukan itu? Apakah ilmu ataupun akhlak gitu? Karena kan kebanyakan misalnya cewek-cewek ya, mohon maaf, banyak sekali yang mengidolakan K-pop misalnya.
tetapi mereka lupa terhadap tokoh-tokoh sejarah Islam, mereka lupa terhadap sejarah-sejarah nasional, tokohnya siapa saja gitu. Jadi mereka lebih mengidolakan tokoh hiburan ya dibanding tokoh-tokoh yang mempunyai peran dan fungsi gitu. Mungkin itu Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, Kak, itu mangga. Yang milenial tuh. Oh, Silakan. apa ya? Tadi 2 pertanyaannya ya. Sumbangsi milenial sama antara akhlak dulu atau ilmu dulu ya gitu. Kalau menurut saya sih sumbangsi milenial bagi ya tadi kan kata penanya apa sumbangsi milenial bagi bangsa, negara, agama dan lain-lain gitu. Kalau menurut saya sih setiap generasi itu ya tadi ya saya berdasar ini sih kalau kalau kita melihat dari Karl Meynham itu setiap zaman itu katanya setiap generasi itu saling memengaruhi lah gitu. Ada apa? Ada estafet semangatnya gitu masing-masing. Mungkin di setiap tempat ya mungkin berbeda gitu di belahan dunia lain. Nah, tapi sih saya melihat sumbangsi milenial ya sama aja gitu pertanyaan bagaimana sumbangsi sumbangsi Abu Bakar misalkan bagi peradaban Islam pada zaman itu gitu. Pertanyaannya sih kalau menurut saya atau Ali pada zaman itu sumbangsinya ya tentu kan banyak banget ya kalau kalau mereka apa sumbangsinya. Yang ingin saya sampaikan sih ya intinya pertanyaan ini ya bukan milenialnya atau ke siapanya lah gitu. Kalau yang saya kalau menurut saya segitu. Tapi ya kita gitu sesama manusia lah itu. Cuma cuma apa? Cuma zamannya aja yang berbeda gitu. Mungkin zaman Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad mengidentifikasi gejala sosial misalkan pada waktu itu melihat di Arab pasca Islam sangat jahiliyah terus beliau merenung di Gua Hiro untuk apa untuk membuat ramuan-ramuan gerakan sosial lah gitu pada waktu itu kalau bahasa sosiologinya gitu. Nah terus pada akhirnya dia melakukan dakwah lah gitu kan itu medianya kan beda pada zaman itu gitu. Ya balik lagi pertanyaannya sama aja sih sebenarnya. Nah mungkin ya untungnya kita sekarang itu dibekali berbagai macam teknologi lah gitu. Kalau zaman Nabi Muhammad kan ya mungkin masih minim lah gitu. Masjidnya juga kecil, terus mau hijrah dari satu tempat ke tempat lain juga itu lama gitu. Kendaraannya juga kan belum kayak sekarang gitu kan. Nah itu kembali lagi ke teknologi itu yang tadi yang tadi saya paparkan gitu. Bagaimana si generasi itu, setiap generasi itu dapat memaksimalkan atau memfungsikan dengan baik teknologi atau kemajuan alat-alat pada zaman itu gitu. Nabi Muhammad mungkin pada waktu itu eh, apa menggunakan alat-alat yang pada waktu itu yang mungkin canggih juga gitu pada waktu itu mungkin untuk berdakwah bagaimana supaya sampai ke sana terus ajarannya bisa sampai difahami orang bagaimana. Nah mungkin kita juga sekarang seperti itu gitu. Bagaimana kita memahami dan menggunakan teknologi itu sendiri gitu. Ya kan kalau dulu itu ada filsuf namanya Theodor Adorno gitu dari apa namanya aliran mazhab mazhab Frankfurt lah gitu di Jerman. Menurut dia kan dulu kata dia dulu barang-barang itu benda-benda itu dihidupkan gitu di ya zaman animisme lah gitu dulu benda-benda itu dihidupkan diberi nyawa lah gitu zaman animisme dinamisme ya kayak pohon bebatuan tapi sekarang lebih parah dari zaman dulu kata dia sekarang orang-orang yang hidup malah dibendakan gitu oleh teknologi gitu kata dia. Nah itu secara reflektif sih kita bisa baca ya bagaimana kita menggunakan teknologi itu sendiri gitu. Ya, entah itu zaman milenial entah itu generasi milenial, generasi X, Y, Z atau baby boomers misalkan.
Nah, itu bagaimana kita menggunakan alat yang pada waktu itu kita dianggap inilah canggih. Terus selanjutnya poin penting milenial tadi kan, akhlak dulu atau ilmu dulu. Gimana ya, bingung ya. Akhlak dulu. Kang Jalaluddin Rahmat kan dulu pernah nulis akhlak di atas apa? Akhlak di atas fikih atau apa ya? Akhlak sebelum fikih, ya lupa gitu. Dahulukan akhlak di atas Kalau menurut ya, dahulukan. iya Bu ya, lupa. Dahulukan akhlak ya. Iya. Bukan fikih. Kalau menurut saya sih antara akhlak dan ilmu itu saling berbarengan gitu ya. Kita gak bisa menjadi insan yang berakhlak tanpa mempunyai bekal ilmu ya, walaupun seminim mungkin gitu. Entah itu dari lingkungan sekecil mungkin keluarga atau ya lingkungan kuliah gitu misalkan. Ya menurut saya sih itu berbarengan sih antara akhlak dan ilmu gitu. Bingung juga sih ngejawabnya antara ya karena kita berakhlak juga ya itu juga sama dengan kita melaksanakan apa? Melaksanakan perintah Allah untuk apa? Mencari ilmu pengetahuan lah gitu. Menurut saya sih. Ya sebaliknya juga gitu. Ilmu juga ketika kita mencari ilmu ya kita sedang mengasah akhlak lah gitu. Jadi menurut saya sih bisa berangkat dari dua-duanya gitu. Antara ilmu, tapi ilmu apa dulu gitu yang dipelajarinya. Ya antara ilmu nanti kita akan menemukan akhlak. Antara akhlak kita akan ketika berangkat dari akhlak kita akan menemukan ilmu. Ya mungkin nanti Budina akan memaparkan lebih ini mungkin lebih jelasnya gitu. Kalau saya kurang berakhlak dan kurang berilmu. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih kawan-kawan. Iya. Ya, langsung aja ya Pak MC. Ya, Bu, silakan. Iya. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan dari siapa? Alfi ya? Pertanyaan dari Alfi. Iya, Bu. Ya, sumbangsi dia kalau milenial ini sebetulnya harus ada peran aktif ya, peran aktif yang tentunya yang harus bersifat positif, bukan untuk memajukan bangsa. Banyak hal, banyak cara, banyak bentuk ya yang bisa kita lakukan sebagai kaum muda milenial itu untuk memajukan bangsa kita ya. Itu dengan berbagai macam cara. Kalau misalnya sekarang jadi mahasiswa, berarti ya harus jadi mahasiswa yang baik ya, mahasiswa yang berprestasi, menjadi seorang apalagi guru, harus menjadi seorang guru yang teladan, menjadi seorang dokter juga sama seperti itu. Yang penting harus punya peran dan tentunya peran aktif di sini yang positif itu yang akan membuatkan manfaat ya, manfaat untuk sesama. Ya, artinya sumbangsi di sini dan kontribusi dulu terlalu luas ya bangsa misalnya juga ini, paling tidak dalam lingkungan yang kecil dulu, dan itu dari mulai untuk keluarga kan, dari mulai apalagi dari keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat kita atau di komunitas organisasi kita. Sudahkah kita menjadi sosok teladan buat teman-teman kita, kan kita mempunyai kita memberikan peran positif ya terhadap lingkungan kita, atau mungkin selama ini justru sebaliknya, paling tidak seperti itu. Saya ingin tidak ingin terlalu jauh gitu, sumbangsi seperti apa ya tadi ya, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Itu saja gitu kan, kalau boleh dibilang jadi motor sebetulnya ya, karena
manusia hidup kalau tidak bermanfaat tepat gitu kan. Nah, seperti sama saja dengan zaman sekarang gitu kan, generasi milenial ini bisa berbuat banyak hal gitu kan, dengan berbagai macam bentuknya. Tadi mungkin kalau pertanyaan siapa mengenai aplikasi ini ya, aplikasi di internet itu banyak sekali ragamnya, itu bisa digunakan misalnya dengan hal-hal yang positif gitu ya. Banyak contoh lah saya kira ya yang bisa peran kaum muda ini menyumbangkan begitu banyak prestasi gitu kan untuk kemajuan bangsa atau meningkatkan, membawa hak nama bangsa ini menjadi hari ya. Itu banyak contohnya ya. Kemudian apalagi yang kedua itu melihat fenomena sekarang kan, sebetulnya harus apa dulu sih gitu, akhlak dulu atau ilmu dulu. Kalau tadi kata Kang Izu susah ya gitu, kita tidak bisa memilih salah satunya. Itu mah seperti pertanyaan ayam dulu telur dulu gimana gitu kan ya, kayak gitu ya mungkin ya. Nah jadi akhlak itu penting karena Rasulullah itu terlahir berada di Arab itu mempunyai misi untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak masyarakat Arab ketika itu masih jahiliyah. Nah, itu berarti akhlak yang harus terjadi fokus perhatian, karena selama ini sekarang kalau saya lihat sudah krisis mungkin, krisis akhlak gitu kan. Kadang-kadang tidak, kalau bahasa sekarang nggak ada akhlak ya bener nggak kayak gitu ya, kok kamu kayak nggak ada akhlak ya gitu, kita berbuat seperti itu, ngomong kasar kayak nggak ada akhlak, mungkin seperti itu ya. Bisa jadi dengan dia tidak tahu begitu, karena mungkin tidak ada belum tahu yang punya gitu. Maka dengan begitu saya kira ini akan saling berkaitan antara akhlak dan ya harus berbarengan, beriringan. Akhlak tanpa ilmu tidak bisa, ilmu tanpa akhlak juga itu tidak akan bagus ya. Bukan misalnya akhlaknya seperti apa dulu. Udah akhlak itu ada dua, akhlak terpuji dan akhlak yang buruk gitu kan. Dan ilmu dari mana? Kalau ilmunya yang salah ya jadi akhlak yang salah dong, akhlaknya nggak baik, nggak baik. Jadi yang akhlak yang terpuji yang jelas kan. Nah di generasi sekarang ini memang mungkin sedikit ya saya kira ini jadi PR bersama ya gitu. Ini jadi PR bersama bagi kaum muda yang sekarang ini. Jadi PR bersama agar kita bisa menempatkan diri sesuai dengan peran kita saat ini ya gitu. Jadi jangan sampai kita keluar jalur, misalnya ya kalau tadi mau kata Alfi, sekarang kan kaum milenial itu misalnya sekarang kalau lagi gabung K-pop nih gitu ya, banyak mahasiswa juga yang senang sama Korea gitu kan, sampai kebablasan gitu misalnya ya, segala macam harus seperti Korea gitu ya, mulai dari baju ya, fashion gitu kan, food, makanan itu harus Korea, segala macam diikuti. Ada sebuah kewajaran gitu, tetapi ya kita harus bisa memfilter, kita juga harus bisa mengendalikan diri gitu. Dan tentunya ya kita sebagai muslim harus saling mengingatkan gitu, saling menasehati. Kalau sekiranya itu akan berdampak negatif, ya tugas kita sebagai temannya misalnya untuk mengingatkan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, sesuatu yang berlebihan tidak baik. Maka kalau yang misalnya ngefans banget sama Korea, sama siapa tuh saya nggak tahu ya, artis-artis kan, itu jangan sampai terlalu berlebihan sekali, sehingga
akan berdampak pada kalau misalnya yang kuliah jadi malas gitu kan. Kalau yang lain misalnya itu sampai berdampak berdampak ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi akhlak penting ya, dan pewarisan akhlak itu juga penting. Dari generasi tua ke generasi muda harus ada pewarisannya. Jangan hanya mewariskan materi saja, tapi harus mewariskan tadi ilmu akhlak itu penting. Karena bangsa ini juga kita lihat sekarang itu kan karena zaman seperti ini ya, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ya tadi kita jadi mengikuti kebanyakan orang, mengikuti ke hal yang negatif, sehingga tadi kita tidak mendapatkan apa-apa, justru seperti itu. Kuliah misalnya nggak jalan gitu kan, ada cita-citanya pengen jadi artis ya, artis Korea misalnya. Jadi intinya ya, dalam akhlak itu kan ada kayak saling menasehati, saling mengingatkan, itu juga dari ini. Jadi saling berkeringan ya, saling berkeringan. Ya itu saja mungkin kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan kurang puas jawabannya ya. Begitu Kang Abdul. Ya, makasih Bu. Ya Bu, baiklah dulu kita sudah memasuki sesi akhir acara. Demikian acara diskusi hari ini yang membahas mengenai peran milenial sebagai manifestasi bangsa dalam menghadapi zaman. Ya, terima kasih kepada Ibu Dina dan Kang Izul yang sudah mau mengisi materi pada malam hari ini. Terima kasih Sama-sama. pula kepada dulur-dulur yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara diskusi hari ini. Oh iya, sebelum kita pamit, untuk harap semuanya ini ya menyalakan kameranya karena akan foto bersama ya. Gimana Priska? Boleh dibuka dulu kameranya. Bentar. Siap ya? Yuk. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Ya, terima kasih. Ya, baiklah dulur-dulur. Saya selaku moderator berdiri. Sekali lagi terima kasih semuanya ya yang sudah mau memeriahkan acara diskusi hari ini. Mohon maaf bila Sama-sama. dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan-kekurangan. Jadi langsung tutup saja. Billahi fi sabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kang, Terima Teh, kasih. Ibu. Makasih.